Dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Siang. Saat ini hidup kita di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, konflik geopolitik, perubahan iklim, perlambatan ekonomi global, juga gangguan rantai pasok menjadi tantangan yang nyata bagi industri perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menuntut perusahaan tidak hanya mampu bertahan atau survive, tetapi juga berkembang dan berkelanjutan. Salah satu kunci yang disampaikan dalam materi ini adalah strategi, yaitu kemampuan organisasi untuk bergerak lincah, cepat beradaptasi, dan mampu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis. Bukan sekedar beraksi saat masalah muncul, tetapi memiliki foresight atau kemampuan melihat perubahan lebih awal sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Namun, agility tidak hanya soal sistem atau teknologi. Agility dimulai dari kepemimpinan. Banyak organisasi gagal beradaptasi karena budaya kerja yang terlalu birokratis, komunikasi yang tertutup, dan pemimpin yang hanya mengandalkan pendekatan command and control. Sebaliknya, organisasi yang berhasil adalah organisasi yang memberi ruang kepada tim untuk menyampaikan pendapat, berani mengambil keputusan, dan fokus menyelesaikan masalah bersama. Hal penting lainnya adalah bahwa cash flow is king. Di tengah kondisi yang tidak pasti, ukuran kesehatan perusahaan bukan hanya laba, tetapi juga kemampuan menghasilkan arus kas operasional yang positif. Perusahaan perlu memastikan investasi dilakukan secara tepat, menjaga arus kas tepat, dan menghentikan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan begitu, perusahaan memiliki ruang untuk terus bertumbuh. Bagi perusahaan perkebunan, tantangan eksternal seperti kenaikan biaya logistik, konflik geopolitik, perubahan permintaan ekspor, hingga fenomena El Nino merupakan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah kecepatan dalam mengambil keputusan, kualitas data, kemampuan membaca perubahan, dan kesiapan organisasi untuk beradaptasi. Karena itu, strategi ke depan harus dibangun dengan cara berpikir jangka panjang. Kita tidak hanya memikirkan target tahun ini, tetapi bagaimana perusahaan tetap relevan dan mampu menciptakan nilai hingga puluhan tahun ke depan. Organisasi perlu terus belajar, membangun budaya inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menjadikan pelanggan sebagai pusat dari setiap keputusan yang diambil. Sebagai penutup, ada 3 pesan utama yang kita ambil dari materi ini. Yang pertama, bangun organisasi yang agile, yaitu cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat mengambil keputusan. Perkuat kepemimpinan dan budaya kerja, karena perubahan selalu dimulai dari manusia, bukan hanya dari teknologi. Yang ketiga, kelola risiko secara proaktif dengan fokus pada keberlanjutan, kesehatan arus kas, dan kemampuan membaca perubahan lingkungan bisnis. Dengan langkah tersebut, perusahaan perkebunan tidak hanya mampu menghadapi berbagai disrupsi, tetapi juga menjadikan sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.